yang dimaksud dengan al-lafzu? Ya. Al-lafzu, teman-teman, itu adalah sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Al-lafaz, ya, lafzun adalah suara yang mencakup sebagian dari huruf hijaiyah. Suara yang mencakup terhadap sebagian huruf hijaiyah. Jadi persyaratan kalam menurut ulama nahwu itu harus suara. Suara. Yang suara tersebut ada di dalamnya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Harus suara. Berarti yang keluar dari lafaz itu misalnya adalah isyarat. Isyarat tidak masuk ya, isyarat. Gerakan tangan itu tidak masuk. Ya. Meskipun kita paham artinya. Meskipun kita paham artinya. Atau perkataan hati. Perkataan hati. Ya, atau isyarat, ya. Contoh. Kalau saya katakan sakata yaskutu kan artinya diam ya. Sekarang saya bilang uskut, diamlah. Uskut. Sekarang saya tanya, uskut itu lafaz atau bukan? Lafaz atau bukan? Lafaz. Lafaz. Di unmute mic-nya ikhwan akhwat, di unmute saja, selama tidak ribut. Ya, selama tidak ribut di unmute saja. Ya. Di unmute ya kalau tidak ribut. Baik. Kalau saya katakan uskut, diamlah. Ini lafaz atau bukan? Lafaz. Lafaz. Tapi sekarang kalau saya katakan, saya arahkan jari telunjuk saya, kemudian saya arahkan ke mulut, ya, mulut. Saya bilang begini, saya isyarat begini. Tahu kan? Kira-kira itu lafaz atau bukan? Bukan. Kenapa bisa? Karena tidak ada huruf hijaiyah saat tidak bersuara. Iya. Yang pertama dia ya suara, betul suara, tapi tidak ada huruf hijaiyah dalamnya. Harus dia bersuara dan ada huruf hijaiyah. Gitu ya. Atau saya bilang, la tajlis. Jangan duduk. Itu lafaz atau bukan? Lafaz. Tapi kalau saya kasih geleng-gelengkan dua kepala saya atau saya lambaikan tangan saya yang bermakna jangan. Itu lafaz atau bukan? Bukan. Maka persyaratan al-kalam menurut ulama nahwu itu harus berlafaz. Ya. Kemudian yang kedua, al-murakkab. Apa yang dimaksud dengan al-murakkab? Al-murakkab itu teman-teman adalah tersusun atau muallafun min kalimatain au aktsar. Tersusun dari dua kata atau lebih. Tersusun dari dua kata atau lebih. Ya. Sekarang saya tanya, Zaidun. Saya bilang Zaidun. Lafaz atau bukan? Lafaz. Murakkab atau bukan? Bukan. Kenapa bisa bukan murakkab? Tidak satu dari dua kata. Karena? Tidak satu kata. Karena satu kata. Karena hanya satu kata. Padahal maknanya al-murakkab itu harus apa tadi? Tersusun dari dua kata atau lebih. Dua kata atau lebih. Ya. Misalnya, al-ilmu nafi'un. Lafaz? Murakkab? Murakkab. Gitu ya. Itu persyaratan kedua. Murakkab. Yang ketiga, al-mufid atau berfaedah. Kalau bahasa terjemahannya ya, berfaedah. Apa yang dimaksud dengan al-mufid?
Al-mufid adalah yahsunus sukutul mutakallimu alaih. La yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhar. Yaitu bagusnya ya atau apa baiknya berhentinya pembicara atasnya. Dan pendengar itu tidak menunggu lagi hal selainnya. Hal yang selainnya. Iya. Contoh ya. Hadarul muallim. Hadara al-muallimu. Apa artinya hadara al-muallimu? Telah hadir seorang guru. Iya, atau seorang pengajar telah hadir. Sekarang saya tanya, itu lafaz? Lafaz. Lafaz. Al-murakkab? Murakkab. Murakkab. Al-mufid? La. Mufid atau tidak? La. Oke, Mufid. tidak. Sekarang ada yang bilang mufid. Kenapa bisa mufid? Kenapa bisa mufid, Nur Rasya? Kenapa bisa mufid? Karena sempurna, Mi. Apanya sempurna? Kenapa bisa sempurna? Kalimatnya. Kenapa bisa sempurna? Apa persyaratan sempurnanya? Sudah apa ya? Sudah sempurna, udah ada fi'ilnya. Masih ingat teman-teman dengan jumlah mufidah? Masih ingat? Jumlah mufidah ada dua, apa? Jumlah ismiyah, itu jumlah ismiyah dan jumlah Fi'liyah. jumlah fi'liyah. Sudah ada mubtada khobar, sudah ada fi'il fa'il, selesai. Mufid, berfaedah. Nah, itu maksudnya berfaedah. Itu ya, hadara al-muallimu. Hadara apa hukumnya? Rian, apa kedudukannya? Hadara? Fi'il Ustaz. Fi'il, madhi. mabni. Al-muallimu? Fa'il. Fa'il. Fi'il fa'il selesai. Paham ya? Ustaz. Nah, itu hadara al-muallimu. Sekarang kalau saya tambahkan huruf syarat. Misalnya, idza hadaral muallimu, apabila pengajar hadir, idza hadaral muallimu, sekarang saya tanya, idza hadara al-muallimu, mufid atau bukan? Mufid atau bukan? bukan. Hah? Bukan? Karena bisa bukan? Karena begitu. Kenapa? Belum sempurna. Karena belum sempurna. Karena di mana ada huruf syarat pasti ada jawaban syarat, ya. Gitu ya. Iza hadaral muallimu, apabila pengajar telah hadir, apa-apa. Belum sempurna. Ya. Kecuali kalau sempurnanya idza hadaral muallimu bada'ad darsu. Ya, apabila pengajar telah hadir, maka pelajaran telah dimulai. Nah, itu baru jumlah mufidah. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke, sekarang yang keempat. Al-wad'i. Al-wad'i. Al-wad'i itu bermakna dua. Ya, bermakna dua. Yang pertama, al-wad'u atau bil wad'i itu bermakna al-alfaz al-musta'malatu min al-alfaz allati wada'atha al-arabu lidalalati ala makna. Al-wad'i bermakna lafaz tersebut digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan sebuah makna.
untuk menunjukkan sebuah makna. Atau bahasa sederhananya, lafaznya adalah lafaz Arab, dipergunakan Arab. Ya, dipergunakan Arab oleh orang Arab untuk menunjukkan makna tertentu. Contoh asadun, singa. Ya. Orang Arab kenal bahwa penempatan asadun itu sebuah hewan. Gitu ya. Itu makna pertama. Makna yang kedua, bil wadhi itu bermakna perkataan ya, atau kalimat yang diucapkan oleh orang yang sadar. Yang sadar. Maka tidak masuk al-kalam orang yang mengigau, ya perkataannya orang mabuk atau orang gila. Orang gila. Nah, itu pembahasan tentang al-wadu. Al-wadu. Ya, jadi ada empat kriteria al-kalam menurut ulama nahwu. Baik. Lanjut, Rian. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Lanjut. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wallami alaihi. Wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Lanjut. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wata'it ta'nis wata'it ta'nisis sakinah wal huruf ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Baik, kita mulai dari atas. Selanjutnya penulis rahimahullah ta'ala atau Ibnu Ajurrum menjelaskan lagi. Pembagian kalam itu ada 3. Maksudnya di sini bukan pembagian kalamnya. Maksudnya yang menyusun kalam itu ada 3. Kalam tidak mungkin tersusun kecuali 3. Ya, kecuali dari 3 bagian. Ya, karena kalam itu teman-teman, ya bagiannya kalam itu 2. Ya, kalau bukan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tapi ini yang dimaksud adalah wa aqsamuhu, maksudnya bagian-bagian atau bagian-bagian yang menyusun kalam. Ya, bagian-bagian yang menyusun kalam. Ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf yang datang dengan makna. Ya, jadi di sini maksudnya ajzaul kalam, yang bagiannya kalam. Bukan kalam itu terbagi menjadi 2, bukan ya? Karena kalau terbagi menjadi 2, ya, afwan, kalau bukan kalam terbagi ya, kalam terbagi menjadi 3, bukan. Karena kalam itu terbagi jadi 2. Karena kalau kalam terbagi jadi 2, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tapi yang dimaksud beliau di sini adalah bagian yang menyusun kalam. Beda ya. Bagian yang menyusun kalam. Bukan
kalam terbagi jadi dua, bukan. Tapi yang menyusun kalam itu ada tiga. Nah, itu. Yang menyusun kalam itu ada tiga. Yang pertama isim, fiil, dan huruf. Kemudian beliau menjelaskan tentang ciri-ciri dari masing-masing. Ciri-ciri dari masing-masing isim, fiil, dan huruf. Ciri-cirinya isim, kata beliau. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wad dukhulil alifi wal lami alaih wal hurufil khafdi. Isim itu diketahui dengan, maksudnya ciri-cirinya isim ya. Kita sudah kenal ciri-cirinya isim kemarin ya. Yang pertama al-khafat. Al-khafat itu yang antum tahu adalah jer ya, jer. Ya, jer, huruf jer. Nah, sedangkan khafat itu istilahnya orang Kufi ya, orang Kufah. Ya, ya bilanglah khafat atau jer. Jadi isim itu diketahui dengan adanya jer di belakang. Ya, jer di belakang. Misalnya Zaidin. Zaidin. Nah, tahu dari mana Zaidin itu isim? Karena ada khafat atau jer di belakang. Gitu ya. Tanda asalnya jer apa ikhwan akhwat? Tanda asalnya Kasroh. Majrur. tanda asalnya Nurasyah. Tanda asalnya adalah Kasroh. kasroh. Itu ya. Khafat ya, khafat. Yang kedua tanwin. Tanwin. Kita sudah lihat ya tanwin, tanda asalnya Zaidun ya. Tahu dari mana kalau Zaidun itu isim? Ya ditahu isimnya karena ada tanwin. Jelas ya? Jelas. Jadi pertama khafat, yang kedua tanwin. Yang ketiga dukhul al alif wal lam alaih. Masuknya alif lam padanya. Al ya. Masuknya al. Sudah kita tahu ya. Ciri-cirinya isim itu adanya tanda al di depannya. Dan kita sudah ketahui juga bersama tanwin dengan al itu tidak mungkin ada dalam satu kata. Ya, ini materi durus logo pertama. Wal hurufil khafdi. Huruf khafat atau yang kita sering sebut kemarin huruf jar. Ya, huruf jar. Nah, apa-apa saja huruf jar yang beliau sebutkan? Min, ila, an, ala, fi, rubba. Rubba artinya kadang-kadang ya. Kadang-kadang atau bisa juga bermakna sering. Jadi rubba bermakna kadang-kadang, bisa juga bermakna sering. Wal ba, ya sudah kita jelaskan ya, ba, bi. Wal kaf, ka seperti. Wal lam untuk atau lamul milk, lamnya li atau la. Kemudian dibawa lagi. Wa hurufil qasami, dan huruf sumpah. Huruf sumpah ada 3. Waw, ba, dengan ta. Wal asri. Perhatikan, wal asri. Ya, waw di situ bukan huruf ataf, tapi huruf sumpah. Dan huruf sumpah itu masuk di huruf khafat atau huruf jar. Wal asri. Billahi, demi Allah ya, bukan ba ini ya, bukan ba yang menunjukkan dengan ya, yang bermakna dengan, bukan, tapi bermakna sumpah. Billahi, demi Allah ya. Ta dan ta juga, tallahi ya, ada di dalam Al-Qur'an ya, demi Allah juga. Tiga-tiganya huruf sumpah, dan huruf sumpah masuk dalam huruf jar atau huruf khafat. Itu ciri isim. Kemudian ciri fiil, kata beliau. Apalagi ciri fiil di bawahnya, Rian? Nah, ciri fiil, kata beliau, wal fi'lu yu'rafu. Fiil itu diketahui dengan biqad, adanya kata qad. Kemudian sin atau saufa.
Kemudian ta'ut ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah. Jadi ada 3 yang beliau sebutkan. Afwan 4. Ada qad, ada sin, atau saufa, dan ta'nis as-sakinah. Itu ya. Kalau qad, teman-teman sekalian, itu masuk di fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi jelas ya, qad aflahal mu'minun. Aflaha. Aflaha ya. Sedangkan sin dan saufa, sin dengan saufa, itu masuk di fi'il mudhari yang bermakna akan. Qad itu artinya sesungguhnya ya. Sin dan saufa artinya akan. Perbedaannya, sin itu untuk yang dekat, saufa untuk ya akannya masih jauh. Sedangkan ta'ut ta'nis sakinah hanya masuk pada fi'il madhi. Ta muannas yang sukun. Pada wazan fa'alat. Perhatikan fa'alat, tak sukunnya. Di situ. Itu yang dimaksud ta'nis sakinah. Fa'alat. Di situ. Ya. Karena tidak ada tak sukun yang masuk kecuali pada fi'il saja. Tidak mungkin ta'nis sakinah masuk dalam isim, tidak mungkin. Ya, hanya masuk pada fi'il saja. Itu pun fi'il madhi. Ya, fa'alat. Itu ya. Jadi ada 4 cirinya fi'il. Kemudian kata beliau lagi, wal harfu, dan huruf, ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'li. Ya, huruf apa yang tidak ada padanya dalil atau ciri-cirinya isim dan ciri-cirinya fi'il. Sederhananya, ya huruf itu, ya pokoknya tidak ada ciri isimnya dan tidak ada ciri fi'ilnya. Sudah, itu huruf. Gitu ya. Lanjut lagi. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili awamilid dakhilati alaiha lafzan au takdiron. Lanjut. wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min zalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min zalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Baik. Sekarang beliau masuk di pembahasan inti. Jadi ini teman-teman pembahasan dari inti ya. Inti dari nahwu ada di bab i'rab. I'rab, ya kata beliau babul i'rab, bab tentang i'rab. Al-i'rabu, i'rab huwa taghyiru awahiril kalimi. I'rab itu adalah berubahnya ya, atau perubahan akhir dari sebuah kata. Al-kalimi itu teman-teman jamak dari al-kalimah, kata. Jamaknya itu al-kalim. Ya. Berubahnya atau perubahan akhir pada kata
likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Karena sebab berbedanya amil yang masuk kepadanya. Lafzon atau takdir. Baik perubahan tersebut secara lafaz atau secara takdir, ditakdirkan. Nah, teman-teman sekalian, jadi i'rab itu adalah berubahnya akhir sebuah kata dalam bahasa Arab. Disebabkan karena adanya amil yang masuk padanya. Apa itu amil? Amil itu sebab. Sebab yang membuatnya berubah. Contoh, misalnya, isim berubah menjadi majrur, ya, atau kasroh, itu sebabnya salah satunya karena ada huruf jar, ya, jar. Misalnya ilal masjidi, ya, al masjidi itu menjadi majrur, ya, itu berubah akhirnya menjadi majrur kasroh karena ada amilnya. Amilnya adalah huruf apa tadi? Huruf jar. Huruf jar, yaitu ila. Nah, itu karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Ya. Berbedanya amil menyebabkan berbedanya, ya, perubahan dari kata tersebut. Lafzon atau takdiran. Baik secara lafaz ataupun secara takdir. Baik secara lafaz atau takdir. Apa yang dimaksud dengan secara lafaz? Yang dimaksud secara lafaz, teman-teman, adalah yang perubahan tersebut terucapkan. Yang perubahan tersebut terucapkan. Dan jelas terlihat secara lafaz kalau dia berubah. Contoh, marortu bizaidin. Ya, marortu bizaidin. Saya bertemu dengan Zaid. Perhatikan, bi Zaidin. Zaidin, ya, itu menjadi majrur. Kenapa bisa? Amil apa yang masuk padanya? Apa amilnya? Huruf jar. Jar. Huruf apa? Huruf apa? Ba. Huruf ba. Kelihatan bi dengan Zaidin. Zaidin kelihatan berubah, ya. Kelihatan berubah. Bagaimana kalau takdiron atau secara muqaddar? Misalnya marortu bi Musa. Saya tulis, ya. Marortu ya. Kita sudah bahas tadi. Marortu bi Zaidin. Ya. Ini secara lafaz, kelihatan, ya, lafaznya dan terucapkan. Bagaimana kalau secara takdir? Misalnya takdir. Marartu bi Musa. Ya, bi Musa. Ya. Tidak pernah kita bilang bi Musai, tidak pernah. Tidak pernah kita bilang bi Musai. Ya, karena ya dia di i'rab secara takdir. Secara takdir. Gitu, ya. Kita akan bahas nanti, ya, lebih panjang soal itu. Nah, itu secara takdir. Dia ada amilnya sama, huruf jar, tapi dia tidak di i'rab secara, atau dia tidak berubah secara lafaz.
ya, dia berubah secara muqaddar, dikira-kira, gitu ya. Nah, lawan dari i'rab, teman-teman sekalian, apa lawannya dari i'rab? Mabni. Mabni atau bina, ya. Kalau mabni itu pasangannya mu'rab, ya. Karena kalau mu'rab itu yang di i'rab, pasangannya mabni yang dibina. Nah, kalau i'rab itu pasangannya bina. Nah, apa yang dimaksud dengan bina? Ya. Kalau penulis kan Ibnu Ajur menjelaskan tentang i'rab ya, karena itu inti pembahasan nahwu. Sekarang kita tahu lawannya, harus tahu lawannya. Lawannya adalah bina, al-bina. Apa yang dimaksud dengan al-bina? Al-bina adalah luzumu awakhiril kalimati halatan wahidatan. Yaitu tetapnya akhir sebuah kata dengan ya keadaan yang satu. Dengan keadaan yang satu. Dengan satu keadaan. Contoh misalnya, saya kasihkan contoh. Misalnya, marortu bihaza. Ya, marortu bihaza. Saya ketemu dengan ini. Gitu ya. Saya ketemu dengan ini. Gitu ya. Oke, ini karena ini tetap ya, bina. Oke, kita ganti coba amilnya. Amilnya. Kita ganti coba amilnya. Misalnya rokibtu ila hadza. Hadza. Saya mengendarai ke sini, hadza. Ternyata meskipun berbeda amilnya, tapi dia tetap pada kondisi yang sama, keadaan yang sama, meskipun berbeda amilnya. Nah, inilah disebut dengan bina, gitu ya. Nanti kapan yang mana yang bina, yang mana yang mu'rab akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Baik. Selanjutnya kata beliau tadi. Kata beliau. Oke, di screen share lagi. Waqsamuhu arba'ah. I'rab itu ya terbagi menjadi 4. Raf'un, nasbun, khafdun, dan jazmun. Rafa, nasab, jer, dan jazm. Saya sekarang gunakan jer ya, pengganti khafat ya. Asalkan antum tahu jer dan khafat itu sama. Ya, rafa, nasab, khaf, jer, dan jazm. Falil asma'i min dzalik, dan untuk isim-isim dari hal tersebut, ya dari pembagian tersebut, raf'un, ar-raf'u, wan nasbu, wal khafdu, wala jazma fiha. Ya, isim-isim dari tersebut itu rafa, nasab, khafat, dan tidak ada jazm padanya. Kenapa bisa tidak ada jazm, ikhwan akhwat? Kenapa tidak ada jazm? Karena tidak ada penjazmnya, Ustaz. Bukan. Kenapa tidak ada penjazm? Karena jazm fi'il. Karena jazm itu digunakan untuk fi'il. Ahsan. Bagus. Walil af'ali min zalik, dan adapun fi'il-fi'il dari keempat tersebut, ya fi'il-fi'il itu punya ar-raf'u, wan nasbu, wal jazmu, wala khafda fiha. Rafa, nasab, jazm, dan tidak ada jer padanya. Sekarang saya tanya, kenapa bisa fi'il tidak punya jer atau khafat? Karena kenapa? Karena isim kemasukan huruf jar. Iya, bukan kemasukan huruf jar, tapi bukan huruf jar ya yang dibahas, tapi khafat. Beda huruful khafat, beda khafat. Ya, beda khafat.
Karena belum tentu khofat itu karena huruf khofat. Belum tentu jar atau belum tentu majrur karena huruf jar. Apa kira-kira ikhwan atau akhwat? Jar ya, dia itu majrur tapi bukan karena huruf jar. Nah, Mudhaf ilaih. mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Itu ya. Nah, menunjukkan kenapa bisa tidak ada khofat, teman-teman? Jadi di sini kita bisa jawab, kenapa bisa tidak ada khofat pada fiil? Karena khofat hanya untuk isim. Karena khofat itu hanya dimiliki isim. Sebagaimana jazm atau hukum jazm itu hanya dimiliki oleh fiil. Gitu ya. Baik. Sudah paham semua? Oke. Saya kira kita sudah cukup ya pada kesempatan hari ini. Karena masih agak panjang lagi, ada yang kita akan cukup jelaskan sebelum kita masuk ke tanda i'rab ya. Kita akan bahas tentang bagaimana cara meng-i'rab kata dan bagaimana itu i'rab secara takdiri ya. Takdiri. Oke, Allahu taala alam bisawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhal. Saya Hmm. wadi tadi ketinggalan Kak nomor 2 bagian 2. Al-wadi. Baik, al-wadi apa yang kedua? Ikhwan akhwat. Apa al-wadi? Ada yang bisa bantu jawab? Al-wadi itu bermakna dua. Yang pertama ada lafaz. Lafaz-lafaz tersebut digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan sebuah makna atau lafaznya dipergunakan orang Arab untuk makna tertentu. Yang kedua maksudnya itu perkataan atau kalimat yang diucapkan oleh orang yang sadar, tidak termasuk kalam apabila diucapkan oleh orang-orang yang mengigau dan tidak sadar. Allahu a'lam. Baik. Sudah paham menurut saya? Iya, paham Ada tapi apa? nggak bisa Kak tulis. Apa? Iya, paham, Mak. Cuman nggak bisa Kak tulis di kecepatan. Ki. Kecepatan. Ya, nanti minta catatannya. Iya, nah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Afan Ustaz, yang bagian al-mufidu tadi nggak jelas. Al-mufid. Ya. Oke. Sri Mulyani, apa yang dimaksud al-mufid? Oh, yang Anda tangkap al-mufid itu bagusnya atau baiknya berhentinya pembicara atasnya. Maksudnya al-mufid itu ada kalimat yang berfaedah gitu. Harus jelas. Oke, yahsunus sukutul mutakallim, yaitu baiknya berhentinya ya si pembicara terhadap perkataan tersebut, kalimat tersebut. Ya. Dan si pendengar itu tidak perlu menunggu lagi perkataan berikutnya atau sesuatu hal selainnya. Gitu ya. Sebagaimana kita kasihkan contoh tadi, hadara al-muallimu. Si pengajar itu telah hadir. Selesai perkataannya. Tapi kalau kita tambahkan huruf syarat, idza hadara al-muallimu, apabila pengajar telah hadir, nah di sini kalimatnya tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Disebabkan apa? Disebabkan adanya huruf syarat. Di mana ada syarat, maka pasti ada jawaban syaratnya, gitu ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ana, Iya, silakan. yang pertama itu, apakah bisa disimpulkan bahwa lafaz tersebut harus dalam bahasa Arab?
Apa? Lafaz tersebut itu harus dalam bahasa Arab. Ulang. Yang wad'i yang kan ada dua maknanya. Makna yang pertama itu, apakah bisa disimpulkan bahwa lafaz tersebut itu harus dalam bahasa Arab? Iya, harus dalam bahasa Arab. Tidak boleh tidak dalam bahasa Arab. Karena pembahasan ilmu nahwu itu pembahasan bahasa Arab, bukan pembahasan dari yang lain. Contoh perkataan misalnya WhatsApp, ya kan sering digunakan dalam bahasa ini ya. Tidak bisa kita pakaikan pembahasan ilmu nahwu WhatsApp ya, meskipun kita tulis dalam bahasa Arab. Karena dia bukan ya, kalimat di bahasa Arab. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, saya kira sudah cukup ya, ikhwan akhwat. Insyaallah kita akan kembali lagi pertemuan di hari Selasa ya. Hari Selasa, Kamis sama Sabtu ya. Kita mulai jam 20.30 ya, jam 19.30, setengah 8 atau setengah 9 waktu Indonesia Barat supaya kita cepat selesainya. Ya. Kita 1 jam saja dan insyaallah setelah ini akan lebih mudah kok. Ya. Ya naktafi bihadzal qadar wa liminallah nasallahu ta'ala yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.